Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sangat menyedihkan sekali pada saat aku melihat CCTV yang menunjukkan ada seorang anak usia 10 tahun bernama Kurniawan alias Awan itu sedang dibanting oleh bapaknya sendiri yang bernama Usmanto alias Usman usia 43 tahun. Ini terjadi pada hari Rabu 13 Desember 2023 di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara. Kemudian aku cari tahu penyebabnya apa sih kok bapak ini sampai sebegitu teganya. Padahal dengan usia 43 tahun tuh bukan lagi usia yang labil ya. Harusnya sudah matang secara pemikiran. Tetapi apa yang dilakukan Awan? Seberapa nakalnya sih seorang anak sampai seorang bapak tega seperti itu? Kronologinya aku lihat di sini keterangan dari sang ibunda Awan yang bernama Halimah. Ibunya ini bilang bahwa pada hari Rabu itu si Awan itu lagi main di gang dekat rumahnya. Pada saat main tersebut dia nggak sengaja sepedanya itu menelindas temannya yang sedang bermain di sana juga. Kemudian temannya nangis. Pada saat nangis itu dia ngadulah ke orang tuanya dan bapaknya atau ibunya dari temannya Awan tersebut menegurlah Usmanto alias Usman yang dengan kata-kata bilang intinya bahwa anak kamu ini habis nelindas anak aku. Kalau naik sepeda itu hati-hati dong gitu. Dengan ucapan seperti itu, si Usmanto ini langsung naik pitam. Dia cuma diem aja dengan sesama orang dewasa, tetapi dia melampiaskannya ke anaknya sendiri yang masih usia 10 tahun. Aku nggak ngerti ya, apa yang ada di otaknya bapak ini ya. Di CCTV aku melihat pertama kali datang itu, ya Usmanto itu menghampiri si Awan, ngomel-ngomel biasa, pakai tangan, pak pok. Setelah selesai begitu, kita lihat rekamannya, dia dibanting. Dan dibantingnya bukan sekali, tapi 2 kali. Kalian bisa bayangkan, badan sekecil itu dibanting sama bapak usia 43 tahun. Ini nggak ngerti ya. Apakah ini contoh seorang bapak gitu ya? Ini salah satu orang yang harus kita ambil contohnya bahwa tidak semua orang di dunia ini layak menjadi seorang bapak. Jadi kalau kalian memang ngerasa nggak sanggup jadi seorang bapak, ayolah jangan egois lah. Kalian kan bisa memilih untuk tidak memiliki anak. Kalau si Awan, kan dia hanya seorang anak. Apakah dia meminta untuk dilahirkan? Itu adalah tugasnya kalian. Jadi mulai sekarang kita mulai berpikir ya masyarakat ya teman-teman ya bahwa ya kalau ada orang memilih untuk tidak memiliki anak, jangan kalian hina dengan kata-kata misalnya, kamu nih egois, kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kamu nanti gimana kalau tuanya dan sebagainya. Karena memang tidak semua orang itu bisa kompatibel punya anak. Ini adalah salah satu contohnya. Oke, terlepas mengenai masalah itu, kejadian ini juga ngebuat kita bertanya-tanya. Apakah boleh kalau orang punya masalah ekonomi menjadikan excuse alasan untuk melakukan hal seperti ini? Kenapa dikatakan ekonomi? Menurut Halimah, ibunda dari korban dan istri dari pelaku sendiri bilang bahwa pada saat kejadian tersebut, dia mendapatkan komplain dari tetangganya itu bahwa di rumah tuh sedang tidak ada makanan. Perut juga lagi lapar, kosong. Dan itu yang memicu emosi. Tapi kan selalu ya, ini sih sudah karakter ya menurut aku. Aku yakin banget ya, karakter orang seperti ini tuh biasanya bukan kali pertama dia melakukan hal seperti ini. Pasti sudah sering terjadi hal seperti ini. Dan itu pun diakui sama Halimah. Selama pernikahannya, memang dia termasuk yang ringan tangan seperti itu. Nah, aku yakin juga sih, pada saat diuji dengan Tuhan, dengan ekonomi yang sulit, tapi dia melakukan hal seperti ini, pada saat nanti dia punya uang, aku yakin dia juga akan melakukan hal yang sejenis seperti ini, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah sebuah contoh karakter ya. Jadi buat teman-teman juga di Indonesia terutama, jangan pernah berpikir bahwa mendidik anak itu dengan kekerasan. Well, kalau mendidik anak misalnya aku termasuk orang yang masih cukup ya mungkin tradisional ya, tapi tradisional pun tidak sampai sebegitu parah. Kalau menurut aku cuman mencubit sedikit atau dorong sedikit, masih oke. Tetapi kalau sudah melakukan hal yang kayak ditempelengin, dibanting, disiram minyak lampu, atau dilakukan hal-hal yang seperti itu bukan nggak ada nilai pendidikannya. Itu adalah salah satu bentuk ketidakmampuan orang tua dalam mengontrol emosi. Dan itu adalah salah satu bentuk biasanya orang-orang di Indonesia ya, sebagian
melampiaskan kekesalan terhadap anak. Karena kasus seperti ini bukan hanya terjadi ke Awan, tapi banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi ya kalau memang kalian sudah tidak sanggup secara fisik, secara ekonomi, secara mental, ya kalian serahkan sajalah ke orang lain untuk mengurus anak tersebut dibandingkan dengan perilaku kalian seperti itu. Pada saat aku lihat hari ini pemakaman dari keluarga Halimah ini memakamkan putranya, jujur pada saat ibunya itu berbicara, Amin entah apakah nggak ngerti ya, mungkin aku tidak boleh juga mengatakan hal seperti itu. Tapi Ibu Halimah itu pada saat diwawancara terlihat sangat tegar sekali ya, dan mengatakan bahwa memang suami saya itu sudah minta maaf ke keluarga besar atas perlakuannya ini. Dikatakan bahwa kami ya tetap aja memproses ini secara hukum. Satu hal yang aku juga heran, peranan dari seorang istri dan juga ibu. Maksudnya gimana? Kita nggak tahu kondisi lengkapnya seperti apa, tetapi dugaanku sangat kuat ini bukanlah kali pertama yang didapatkan oleh Awan yang berusia 10 tahun ini. Apa kabar ibunya selama ini pada saat suaminya, Usman ini, melakukan ringan tangan? Apa yang dilakukan sang ibu? Apakah ibu itu membela? Apakah melindungi atau tidak? Tipikal sebagian ya di Indonesia tuh perempuan itu ya gitu, ibu-ibu itu ngerasa karena ekonominya mungkin lemah secara ekonomi, lemah secara sosial, pada saat suaminya melakukan ringan tangan terhadap dirinya atau terhadap buah hatinya, mereka tuh cuma diam aja. Nah, ini juga sebagai contoh ya buat teman-teman perempuan atau laki-laki, karena yang berperan sebagai Usman ini di zaman sekarang bisa yang dilakukan oleh sang ibu, bisa dilakukan oleh juga seorang bapak. Jadi menurut aku jenis kelamin apapun bisa melakukan hal seperti ini. Kalau kalian melihat pasangan kalian sudah mulai ringan tangan seperti ini terhadap anak, kalian jangan cuma diam aja. Anak kalian itu akan tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Kalau let's say anggap aja tidak sampai separah Usman gitu kan ya, dihajar, di seperti ini. Luka tubuh itu paling ya seminggu 2 minggu selesai. Tetapi luka di batin anak-anak itu akan tertanam sampai mereka meninggal nanti. Ini adalah istilah yang namanya inner child. Kalau kita tahulah ada anak-anak yang dulu sering katanya dipukul sama orang tua. Mungkin alasan dipukulnya itu juga alasan karena mendidik dan juga tidak separah ini. Tetapi hal-hal yang dilakukan oleh Awan itu kan adalah kenakalan anak-anak pada umumnya biasa begitu. Tetapi si Usman bapaknya itu sebegitu reaktifnya, dan ini nggak ada nilai pendidikan. Kita ngertilah mana yang menghukum karena untuk mendidik, mana yang menghukum karena sebagai pelampiasan aja. Dan sedihnya di Indonesia untuk urusan seperti ini kan pemerintah masih belum bisa mengambil langkah nyata ya. Kalau di negara-negara maju seperti Amerika, pada saat ada satu keluarga melakukan ringan tangan, ada yang melaporkan anak tersebut langsung diamankan dari lembaga pemerintah tersebut, jadi dipisahkan. Kalau di Indonesia kan enggak, ada lihat orang tua ringan tangan anaknya, pak pok, ya cuma diem aja gitu. Kalau belum sampai bernoda merah di mana-mana atau belum sampai masuk rumah sakit, kecenderungan sekitarnya itu masih diem aja. Dan masih ada kayak perilaku permisif ya bagi sebagian warga Indonesia bahwa yang namanya anak itu wajar kok digitukan. Apalagi aku juga ngelihat ya ada video yang viral, ada salah satu SMA yang berada di wilayah timur Indonesia, gurunya tuh melakukan tempeleng puak, satu SMA semuanya. Ada yang bilang, itu udah biasa, kami tuh mentalnya kuat. Beda loh teman-teman. Mental, untuk membuat mental yang kuat itu bukan dengan kekerasan. Mental yang kuat itu adalah contohnya begini. Saat kamu berbicara di depan umum, saat kamu mengambil keputusan, saat kamu melakukan hal-hal untuk kemajuan, atau hal-hal yang sifatnya untuk orang banyak, kamu percaya diri, itu namanya mental. Kalau kamu dihajar dengan fisik, tampar, pakpok, itu bukan mental, itu adalah salah satu budaya untuk menjadi preman. Kalau kamu mau jadi preman, maksudnya tukang pukul, petinju yang begitu-gitu, ya oke, pendidikan seperti itu, militer yang harus dengan kekerasan, oke. Tapi kan kayak untuk pendidikan mental, jadi banyak masyarakat tuh mikir bahwa mental itu harus ditamparin, enggak. Banyak orang yang jago berantem, tapi selalu keroyokan, pakai apa-apa. Tapi pada saat mereka harus berjuang, memutuskan, misalnya harus tampil di depan umum, berbicara, atau melakukan kompetisi A, B, C, dan D, banyak hal. Mentalnya ciut. Nah, mental itu adalah
itu, bukan masalah pengen berantem dan sebagainya. Memang kita kembali ke zaman purba, harus mengandalkan kekerasan seperti itu. Jadi itu sangat menyedihkan sekali. Pada saat kembali lagi mengenai si kasus dari Usman ini ya, pada saat anaknya itu dibanting ya, sudah 2 kali kan ya, itu kan juga langsung dibawa beberapa waktu kemudian itu langsung dibawa ke puskesmas tempat karena sudah noda merahnya di mana-mana. Pada saat di puskesmas tersebut bilang bahwa mohon maaf kami tidak bisa menangani ini karena sudah parah banget, harus dibawa ke rumah sakit. Dan kalian tahu apa yang dikatakan dari keluarga ini? Nggak tahu apakah Usman dan ibunya, harusnya sih kalau aku lihat di sini memang kedua-duanya mengantarkan korban ya ke puskesmas dan juga rumah sakit. Mereka itu bohong, katanya anaknya itu terjatuh. Nah, kritiknya juga adalah pastinya adalah untuk ya selain dari Usmanto alias Usman bapaknya, juga untuk ibunya alias istrinya Usmanto juga. Harusnya dengan ya dia bisa melakukan banyak hal. Apalagi juga aku lihat di CCTV tersebut pada saat peristiwa tersebut itu kan di sebuah gang dan banyak orang di sekitarnya juga. Tapi kenapa sih cuma diem aja? Untuk urusan seperti ini tuh masyarakat harus turun tangan begitu loh. Jadi yang bisa aku sampaikan adalah teman-teman, please pada saat kalian melihat ringan tangan sekecil ya, maksudnya kalau cuma dicowel dikit, cubit, atau ditoyor dikit, oke lah. Tapi kalau sudah dibeginikan, dibegitukan, tolong kalian jangan cuma diam aja, tapi langsung tindakan nyata dipisahkan. Aku yakin sih dari Usmanto ini pasti sangat menyesal sekarang. Ya itulah, karena menuruti emosi. Jadi pada saat orang tua yang lagi kesetanan seperti ini, itu dipisahkan dulu dengan anaknya. Butuh beberapa waktu. Kalau dia masih begitu aja, ya kalian bisa lakukanlah sesuatu hal yang lebih ekstrim. Karena banyak di Indonesia itu orang tua yang tidak layak punya anak, dan mereka itu egois memiliki anak tetapi masih melakukan hal seperti itu. Yang kalian harus tahu juga, ada keterangan dari kayak tempat lembaga rekan-rekan yang di kayak kebersihan gitu kalau nggak salah, yang sering bersama Awan ini, cerita bahwa dia ini sangat baik sekali, sering ngebantu mereka. Dia ini pengen jadi polisi katanya cita-citanya, dan dikatakan bahwa Awan ini sedang tidak sekolah atau putus sekolah. Gila ya. Sedih sih seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan kasus seperti ini yang sudah sering terjadi di Indonesia tidak terjadi lagi kepada siapapun. Mudah-mudahan tidak ada awan-awan berikutnya lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan kalian bisa aware dan kontribusi sesimpel apapun di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.